Baik, kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan mata kuliah pemodelan sistem. Untuk pertemuan kali ini kita bicara tentang modeling atau pemodelan. Nah, sebelumnya kita sudah mengerti dari beberapa pertemuan kemarin berkaitan dengan realitas, sistem, dan model. Ini adalah realitas. Kemudian dari realitas kita ambil sebagian dari realitas untuk menjadi sistem yang akan kita amati berdasarkan tujuan apa kita untuk mempelajari sistem tersebut. Kemudian sebagian dari sistem tadi kita representasikan dalam bentuk sebuah model sebagai abstraksi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, pengertian model adalah representasi dari suatu sistem. Model yang sesuai atau yang bagus atau yang memadai itu tergantung dari pemikiran dari seorang modeler. Sehingga kata kunci dari sebuah model adalah representasi, kemudian sistem, kemudian adequate, kesesuaian, kemudian tujuan atau goal dari yang membuat model. Nah, yang pertama representasi. Secara umum representasi model itu mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan sistem itu apa adanya dalam realnya. Representasi sistem dalam bentuk model biasanya hanya mengandung karakterisasi yang berhubungan, yang berrelevan dan signifikan terhadap tujuan dari pembuatan model itu. Nah, representasi dari sistem dalam bentuk model bisa kita lakukan dengan bentuk fisik maupun bentuk abstrak. Contoh representasi sistem dalam sebuah model bisa kita lakukan dalam 5 bentuk. Yang pertama adalah scale representation, yaitu kita merepresentasikan sistem atau memodelkan suatu sistem dalam bentuk skala. Kita bisa memperbesar atau memperkecil. Misalnya contohnya adalah maket rumah. Nah, itu merupakan representasi rumah yang sesungguhnya, tetapi kita perkecil ukurannya. Sama juga dengan model miniatur mobil-mobilan atau pesawat, itu juga termasuk scale representation. Kemudian yang berikutnya adalah pictorial representation, yaitu merepresentasikan sistem dalam bentuk pictorial, dalam bentuk gambar, lukisan, atau orek-orekan. Nah, itu termasuk pictorial representation. Kemudian ada representation dari sistem, representasi sistem dalam bentuk model verbal. Biasa ini bentuknya dalam bentuk tulisan-tulisan, kalimat, seperti cerita. Kemudian ada representasi dalam bentuk skematik, yaitu membuat model dengan gambar-gambar skema. Ya, contohnya seperti struktur organisasi, yaitu kita gambar skema, atau proses produksi, yaitu ada skemanya. Kemudian ada representasi dalam bentuk simbolis. Ya, ini kita memodelkan suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol yang khusus. Contohnya rumus matematika. Berikutnya adalah adequacy atau kecukupan, kesesuaian model. Sistem yang kita pelajari biasanya cukup kompleks, maka kita menggunakan model untuk penyederhanaan dari sistem yang kompleks tersebut. Tetapi pada saat yang sama kita harapkan model yang sudah kita buat cukup memadai atau sesuai atau dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang kita bahas. Nah, proses penyederhanaan sistem yang kompleks tadi dalam bentuk model itu bisa dibenarkan. Nah, terkadang dalam membenarkan suatu model kita juga membutuhkan suatu rule, aturan-aturan pendukung agar model tersebut bisa berjalan. Nah, contohnya di dalam kasus statistik parametrik, biasanya itu kita
untuk mendukung agar rumus-rumus di statistik parametrik bisa berjalan, bisa digunakan dengan baik, maka ada ketentuan di sana atau justifikasi di sana bahwa data dianggap berdistribusi normal. Nah, apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang ada di statistik parametrik. Nah, itu berarti ada justifikasi di sana. Nah, untuk apa kita membuat model? Model itu digunakan untuk 3 hal: mengkaji sistem yang telah ada tanpa mengganggu operasinya, dan mengkaji sistem tanpa merusaknya, kemudian mengkaji sistem yang belum ada sama sekali. Nah, klasifikasi model ada 2. Yang pertama adalah model material atau physical model. Ini memiliki bentuk fisik. Sedangkan non-material atau formal model itu tidak memiliki bentuk fisik, representasinya dalam bentuk abstrak. Untuk material atau physical model ini contohnya untuk scale representation, pictorial representation itu masuk di material atau physical model. Sedangkan verbal representation, schematic representation, symbolic representation itu masuk ke model non-material atau model formal. Nah, kali ini kita memiliki alat untuk membuat sebuah model dari sebuah sistem menggunakan activity cycle diagram. Nah, activity cycle diagram ini termasuk kategori model abstrak, yaitu symbol representation. Activity cycle diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan interaksi entity atau komponen di dalam sistem. Nah, ICD akan menggambarkan bagaimana sejarah hidup suatu entity di dalam sistem. Tahapan membangun model dengan menggunakan ICD yang pertama adalah Anda harus identifikasi seluruh entity yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian deskripsikan aktivitas setiap entity, apa yang mereka lakukan. Kemudian hubungkan atau interaksikan aktivitas setiap entity atau komponen tersebut. Nah, di sini ada alat pemodelan ACD hanya 2, yaitu berupa simbol lingkaran dan kotak yang ada panahnya. Yang lingkaran itu untuk menyatakan dead state. Ini menggambarkan suatu keadaan di mana tidak ada kerjasama antara 2 atau lebih entity yang berbeda. Nah, itu dikategorikan dead state, disimbolkan dengan lingkaran. Kemudian ada active state. Ini menggambarkan suatu kerjasama antara entity yang berbeda dengan lama waktu yang telah ditentukan. Jadi kita gambarkan, kita simbolkan dengan bentuk kotak. Coba kita lihat contoh kasus berikut. Ini di sistem permesinan sederhana. Misalkan di suatu sistem bengkel permesinan sederhana yang memiliki beberapa mesin yang identik general purpose. Pekerjaan yang datang diproses pada mesin yang tersedia pertama kali. Kemudian bengkel ini mempunyai 1 orang operator yang bertugas menangani mesin maupun pekerjaannya sendiri. Tugas operator adalah yang pertama melakukan reset mesin jika proses telah selesai dan pahat mesin dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua adalah mengganti pahat mesin jika pahatnya telah aus. Nah, langkah pertama dalam ACD adalah kita identifikasi entity atau komponen yang ada di dalam sistem tersebut. Dari sistem permesinan sederhana ini, maka kita bisa melihat ada 3 komponen utama atau entity utama. Yang pertama adalah pekerjaan yang datang ya diproses pada mesin yang tersedia. Jadi ada entity pekerjaan job, ada entity mesin, kemudian yang berikutnya adalah ada entity operator. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita deskripsikan masing-masing entity tadi. Kita gambarkan apa yang dilakukan oleh entity tersebut. Nah, misalnya untuk operator kita dapat deskripsikan bagaimana apa yang dialami atau aktivitas apa yang dilakukan oleh seorang operator di dalam sistem permesinan sederhana tersebut.
Yang pertama, dari narasi sistem permesinan tersebut kita bisa gambarkan bahwa operator bertugas mengganti pahat. Nah, kita simbolkan dengan redu. Kemudian reset mesin untuk pengerjaan job berikutnya. Maka dengan menggunakan ACD kita bisa gambarkan aktivitas dari seorang operator seperti ini. Jadi seorang operator yang pertama bisa retool, dia mengganti pahatnya ini dalam bentuk kotak. Karena ini retool berarti akan ada interaksi antara operator dengan komponen atau entity yang lain, yaitu mesin nanti. Nah, kemudian pekerjaan yang lain dari seorang operator adalah mereset mesin untuk pengerjaan job berikutnya. Nah, ini juga merupakan active state karena operator kalau mereset mesin berarti ada interaksi antara operator dengan mesin. Kemudian apabila operator tidak sedang mereset atau tidak sedang meretul, maka dia dalam keadaan diam atau idle, diam di tempat. Demikian halnya dengan mesin, kita deskripsikan mesin. Setelah mesin selesai memproses suatu pekerjaan atau running, maka mesin tersebut menuju ke state berhenti atau stop untuk menunggu pelayanan operator. Jika operator ada dalam keadaan idle, maka operator akan melakukan penggantian pahat terlebih dahulu jika pahatnya telah haus. Jika tidak, maka operator langsung melakukan reset pada mesin untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya. Maka kita bisa gambarkan kondisi dari mesin, aktivitas apa yang dilakukan oleh entity mesin. Yang pertama adalah dia running, dia bekerja, menjalankan pekerjaannya. Kemudian dia bekerja berarti merupakan active state karena ada hubungan mesin dengan job, dengan pekerjaan. Kemudian kalau dia tidak running maka dia berhenti. Nah, pada saat berhenti kemudian ada dua pilihan di sana. Apakah mesinnya direset kemudian running atau diretool dulu. Apabila pahatnya sudah rusak, maka dilakukan retool. Kemudian kalau sudah oke retoolnya, kemudian direset lagi, disesuaikan dengan pekerjaannya mesin tersebut. Kemudian maka mesin tersebut bekerja kembali, mengerjakan sesuai dengan jobnya. Nah, jadi ini adalah gambaran aktivitas dari entity mesin. Kemudian untuk job atau pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan coba kita lihat aktivitas apa yang dialami oleh entity job atau pekerjaan. Pekerjaan datang atau arrive dari luar sistem di outside dan menunggu hingga mesin dan operator siap untuk menyesuaikan. Dan akhirnya mengerjakan pekerjaan tersebut atau running. Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka mesin akan dimatikan dan pekerjaan akan meninggalkan sistem atau keluar atau outside. Maka kita bisa lihat untuk gambaran deskripsi entity pekerjaan ini adalah pekerjaan ini dari luar outside, ini dead state, tidak ada interaksi. Kemudian arrive, nah ini pekerjaan datang, ini ada interaksi active state, jadi dia pekerjaan ada berinteraksi dengan job dan mesin. Kemudian dia menunggu, kemudian dia disesuaikan pekerjaannya dengan berinteraksi dengan mesin, kemudian di running berinteraksi dengan mesin, dengan operator, kemudian dia running berinteraksi dengan mesin operator, kemudian dia berhenti, nah, kemudian dia keluar lagi. Nah, ini gambaran untuk ACD pekerjaan. Nah, yang terakhir kita gabungkan interaksi keseluruhan dari semua entity yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, kita simbolkan misalnya garis ini yang model garis utuh, titik utuh ini untuk operator, kemudian garis putus-putus kecil ini untuk pekerjaan, kemudian garis utuh adalah untuk mesin. Nah, kita gabungkan semuanya.
gambar untuk setiap deskripsi entity tadi kita jadikan satu seperti ini. Nah, kita bisa gambarkan misalnya untuk operator ya, dari garis putus-putus, maka operator itu aktivitas apa yang dia lakukan, dia pekerjaannya adalah retool, kemudian reset, kemudian ya idle, kemudian retool ya, atau dia retool, idle, retool ya, atau reset ya, idle ya. Kemudian untuk pekerjaan untuk mesin ya, untuk mesin kita perhatikan garis kutu mesin, apa yang terjadi dengan mesin, aktivitas apa yang terjadi dengan mesin. Kita perhatikan mesin ya berhenti, nanti kemungkinan dia akan diretool, kemudian kalau sudah retool selesai maka akan direset, kemudian running, kemudian stop OK. Atau untuk mesin bisa juga dari keadaan mati kemudian di reset, kemudian dia running, kemudian berhenti. Nah, dari sini kita bisa perhatikan interaksi antar setiap entity. Kita perhatikan di bagian reset. Nah, ini ada interaksi dari beberapa bentuk garis. Nah, di sini berarti ada interaksi antara ini untuk operator, kemudian interaksi dengan mesin, kemudian interaksi dengan job atau pekerjaan. Begitu juga dengan running. Kalau running ini interaksi antara mesin kemudian dengan job. Jadi mesinnya bekerja. Nah, di sini manusianya tidak ada interaksi, tidak bekerja sama, tidak berhubungan. Nah, untuk retool kita perhatikan di retool yang kemungkinan berinteraksi di sana adalah mesin dengan operator. Nah, baik, mungkin begitu untuk gambaran ACD. Jadi dari gambar ini kita bisa memperhatikan bagaimana interaksi antar entity di dalam suatu sistem. Demikian, terima kasih, selamat belajar.